Padahal di sini kita tidak tahu apakah ini memang benar-benar ada ruhnya atau ada sirnya, ataukah makhluk yang dihukum oleh Allah dimasukkan di dalam batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Babung Busyairi. Pertanyaan tersebut diajukan di dalam video Syekh Jati yang berjudul Jenis Ilmu Spiritual dan Supranatural. Silakan simak video tersebut. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan ilmu kejawen dan ilmu keyakinan. Hatur nuhun. Ya, terima kasih sekali. Sebelum kita mengetahui ilmu kejawen, maka terlebih dahulu kita harus tahu ya asal muasalnya itu seperti apa. Jadi jauh sebelum era perhitungan Masehi, jadi sebelum tahun Masehi dimulai, di tanah Jawa itu sudah ada satu keyakinan pada keesaan Tuhan. Nenek moyang orang Jawa sudah membekali dirinya dengan pengetahuan tentang kenyataan tertinggi atau Tuhan. Saat itu orang Jawa kuno sudah percaya akan keberadaan satu entitas yang tak kasat mata, namun memiliki kekuatan adikodrati sebagai awal dari segala sumber kebaikan dan keburukan dalam kehidupan di dunia. Dan sesungguhnya hakikat Tuhanlah yang diyakini dan disembah orang Jawa tersebut. Dan istilah sesebutan Tuhan orang Jawa saat itu adalah Sang Hyang Taya. Orang Jawa kuno tidak memiliki kitab suci, dan penyebaran ajarannya melalui sistem bahasa sandi dan perlambang filsafat, dan diisyaratkan dalam setiap sendi kehidupan dengan aturan dan pakem aturan Jawa yang sangat ketat, yang kesemuanya itu merupakan ajaran yang tersirat dan untuk membentuk laku utama, yaitu tata krama atau aturan hidup yang luhur, dan untuk menjadikan orang Jawa sebagai sosok yang jawani atau hanjawani. Maksudnya adalah memiliki akhlak terpuji. Itulah yang menjadikan masyarakat Jawa berkarakter kuat, sangat ramah dan santun. Dan dari sifat keluhuran budi mereka inilah mereka mampu menerima dengan baik ajaran agama yang dibawa oleh kaum migran seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan yang lain. Selama mereka mempunyai konteks yang sama, yaitu dengan ujung monoteisme atau Tuhan yang satu. Sampai di sini ada hal yang sangat menarik sekali. Agama Jawa atau kepercayaan orang Jawa zaman dahulu menolak setiap agama yang masuk jika konsep mereka bertentangan. Seperti contohnya, mohon maaf sebelumnya, seperti kita contohkan di dalam Islam sendiri, pernah ada konsep di situ menceritakan tentang arsy atau kursi atau tempat kedudukan Tuhan Allah atau arsy yang berada di langit ketujuh. Kemudian ada penjelasan lain bahwa arsy terletak di atas air, jadi arsy Allah yang berada di atas air, sedangkan kursi berada di langit ketujuh, yaitu Tuhan yang maha pemurah yang bersemayam di atas arsy. Jadi mohon maaf sebelumnya, di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Tuhan mempunyai kedudukan seperti Tuhan memiliki sebuah kursi dan Tuhan duduk di kursi tersebut. Di sini mungkin orang Jawa beranggapan bahwa Tuhan orang Islam itu memiliki ars atau kedudukan atau tempat duduk dan beliau duduk di kursi tersebut. Kalau Tuhan itu maha besar, kenapa memiliki tempat duduk? Hal seperti itu mereka tidak mau menerima. Padahal sesungguhnya makna dari surat ini adalah sangat dalam sekali, kata-kata yang sangat indah dan
perlu banyak sekali penggalian untuk mengetahui rahasianya, dan ini hanya bisa dilakukan oleh para ahli tafsir yang sangat mumpuni di bidangnya. Oleh karena itu, agama Islam juga menawarkan konsep tentang ketuhanan yang mirip dengan pandangan di Jawa, dengan kesamaan sifat-sifat kemahaan Allah. Begitu juga dengan adanya dari agama-agama lain mungkin yang menuhankan dewa ataupun seperti Tuhan yang memiliki sosok di agama-agama lain, maka pada saat itu ajaran Jawa kuno menolak. Dan setelah sekian lama, akhirnya terlahirlah Islam kejawen. Akhirnya terjadi pengkondisian antara konsep ketuhanan dari agama import dengan agama yang ada di Jawa atau dengan kepercayaan orang Jawa, dan akhirnya terlahirlah Islam kejawen, Kristen kejawen, Hindu kejawen, dan lain sebagainya. Sejak dahulu kala orang Jawa memang dikenal mengakui keesaan Tuhan. Itulah yang menjadi inti ajaran kejawen sendiri, yakni yang bisa dikenal dengan sangkan paraning dumadi, maksudnya berasal dari Tuhan dan kembalinya si hamba ke sisi Tuhan. Para sahabat semua, kemudian setelah itu agama impor tersebut mampu merangkul ke pemerintahan sehingga agama-agama kejawen menjadi tersisih. Mereka lari ke tepi-tepi gunung, ke pinggiran, dan yang lain. Kemudian setelah Belanda masuk, karena penyampaian yang tidak maksimal, hal ini dipandang sejarawan Belanda sebagai sesuatu yang keliru. Mereka beranggapan itu adalah animisme dan dinamisme. Padahal agama ini adalah perkembangan dari ajaran dan prinsip keyakinan pada Sang Hyang Taya yang bermakna hampa atau kosong atau suwung atau awang uwung. Dialah zat yang maha kuasa dan pencipta segala sesuatu. Jadi kejawen adalah percampuran antara ajaran Jawa asli dengan ajaran Islam atau Kristen ataupun yang lain. Lumayan sulit untuk mengutarakan apa itu keyakinan. Ada sebuah contoh, jika kita adalah seorang guru atau ulama atau pemimpin, kemudian suatu saat kita tergoda dengan sesuatu yang mungkin bertujuan untuk menggoda kita, nafsu mungkin atau kekhilafan yang lain, dan hampir saja saat itu tergoda. Tapi sejurus kemudian ingat, nanti kalau muridku tahu, atau nanti kalau anggotaku tahu, gimana ya? Kemudian dengan flashback seperti itu, dan kemudian kita mampu mengendalikan diri kita untuk tidak melakukannya, maka ini adalah salah satu keyakinan yang masih ditopang dengan sebab. Di dalam sebuah hadis juga diceritakan oleh Luqman Hakim, menceritakan pada suatu hari ada seorang telah datang berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya Anda paham sekali dengan cerita ini. Jadi pada saat seseorang yang baru masuk Islam tersebut bingung apa yang harus dilakukan karena dia adalah pendosa, dan bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah sendiri meminta dia untuk tidak berbohong, dan dia siap berjanji. Setelah dia pulang, dia berpikir, nanti kalau saya tidak sholat dan ditanya Rasulullah dan saya bohong, maka dia akan malu. Dari sini juga akan tumbuh sebuah keyakinan. Jadi terkadang sebuah keyakinan itu memerlukan proses, adalah suatu sikap di mana yang ditunjukkan oleh manusia saat itu merasa cukup tahu atau mampu menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran pada saat itu. Jika nanti ada kebenaran lagi, maka itu adalah proses-proses selanjutnya. Keyakinan adalah kemampuan mengalahkan keraguan yang ada di dalam dirinya, meskipun itu dengan memanipulasi dirinya sendiri, mengubah pola pikir dari yang negatif menjadi positif, karena otak manusia
tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang benar. Otak hanya bereaksi pada apa yang dikatakan dan dirasakan manusia. Di dalam sebuah keyakinan, maka antara yakin dan tidak yakin adalah sebuah pilihan dan bukan kutukan. Terkadang seseorang yang beragama belum tentu memiliki keyakinan. Padahal di sisi lain, salah satu tujuan dari agama adalah untuk membentuk manusia berkeyakinan atau memiliki keyakinan yang tinggi terhadap Sang Maha Kuasa. Seperti contoh sebuah ilmu keyakinan. Mungkin orang memandang hal seperti ini adalah sesuatu yang sangat mistik. Seseorang mungkin memiliki pemahaman yang betul-betul diyakini atau bisa didaya gunakan apa yang ada di dalam batu akik tersebut. Ini otomatis sudah yakin bahwa batu ini memang sebuah atau sesuatu yang hidup atau sesuatu yang memiliki ruh di dalamnya atau sir di dalamnya. Tidak tahu. Padahal di sini kita tidak tahu apakah ini memang benar-benar ada ruhnya atau ada sirnya, ataukah makhluk yang dihukum oleh Allah dimasukkan di dalam batu, kita pun tidak tahu. Tapi itu benar-benar membuat keyakinan kita mengatakan bahwa itu memang berenergi atau berkodam atau berkekuatan ataupun yang di dalam orang yang memiliki ilmu keyakinan yang sangat tinggi sekali. Sebuah batu biasa atau mungkin batu di jalan kita ambil, kita genggam. Kemudian di sini kita yakini bahwa itu akan terisi. Insya Allah di situ juga akan terdapat isi di dalam sebuah batu yang sebelumnya tidak bermanfaat. Para sahabat semua, mungkin banyak sekali cerita-cerita seperti itu yang mampu merubah mindset seseorang. Dan di sini masalahnya, bagaimanakah kita meyakini Allah yang tidak terlihat tetapi menjadi nyata, berada di dalam setiap sendi kehidupan kita, bukan meyakini sebuah batu yang tidak ada menjadi ada, atau meyakini sebuah batu akik yang memiliki energi atau memiliki kodam pendamping. Bagaimana kita memupuk rasa yakin kita menjadi lebih subur, lebih yakin tanpa media lagi, dan itu mampu kita arahkan kepada sangkan paraning dumadi, kepada jalan atau awal di mana kita berasal, dari mana kita berasal. Atau semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.